Mantan Menteri Susi Pujastuti kembali viral di media sosial platform X. Susi memang diketahui tanggap terhadap berbagai isu di pemerintahan kendati dirinya sudah bukan siapa-siapa lagi. Dengan yang paling baru, Susi tampaknya memperhatikan betul isi terkait minyak kita, minyak goreng yang sedang viral. Pertama, minyak kita viral karena terbukti dicurangi takarannya. Kedua, minyak kita juga ditenggarai isinya dioplos. Padahal minyak kita merupakan minyak goreng yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Kenapa rakyat terus dicurangi? Mengapa pemerintah terkesan lambat bertindak mengawasi kualitas barang-barang pokok yang semakin merugikan masyarakat? Apa yang menyebabkan harga barang-barang penting seperti minyak goreng dan LPG selalu melambung tinggi meski ada harga eceran tertinggi atau HET? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rocky Almarhum. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Enggi. Lagi-lagi Bung Rocky, sederet bobrok yang menjadi masalah rakyat Indonesia, hajat hidup masyarakat kita terkait dari LPG yang kelangkaan waktu itu, korupsi tata kelola minyak mentah yang dioplos, giliran sekarang minyak goreng yang juga disunat. Menurut Bung Rocky, mengapa bisa rakyat terus dicurangi, Bung? Ya, sebelumnya saya menyapa dulu para pemirsa di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan rezeki yang barokah. Nah, kenapa rakyat yang terus dicurangi dan kenapa rakyat terus dirugikan? Baik mulai dari BBM oplosan maupun blending lah istilah mereka. Juga ada gas yang langka dan terakhir kita lihat ada minyak goreng yang jumlah ukurannya tidak sesuai dengan takarannya. Dan semua itu ujungnya rakyat yang dirugikan atau konsumen kita yang dirugikan. Kenapa rakyat selalu dirugikan? Karena posisi rakyat itu posisi lemah dibandingkan penguasa, dibandingkan para pebisnis yang dekat dengan penguasa. Disinyalir bahwa memang ada persoalan ketidakjujuran di situ, bahkan ada niat yang ingin memperkaya diri sendiri atau kelompoknya yang mengorbankan masyarakat. Saya kira disitulah persoalan seriusnya, bahwa justru masyarakat menjadi korban karena pihak yang sebenarnya bertanggung jawab untuk menjaga masyarakat, melindungi masyarakat, melayani masyarakat, justru tidak melayani dengan baik, justru punya etikat yang kurang baik, tidak melayani, justru memanfaatkan, tidak amanah. Bahkan kalau beliau lawannya tidak amanah kan khianat. Jadi para pemegang kekuasaan, para pejabat, dia tidak menjalankan amanahnya dengan baik untuk mengurusi rakyat, bahkan melindungi rakyatnya supaya mendapatkan harga yang terbaik, termurah, kualitas yang terbaik. Tapi sebaliknya justru yang terjadi adalah mereka ingin mengambil keuntungan yang lebih, mungkin dengan tamaknya, justru mengorbankan masyarakat dan publik di negeri ini. Saya pikir kuncinya cuma satu, yaitu porsi tidak amanah atau para pengurus dan pemilik kekuasaan yang tidak amanah, dan juga para pebisnis yang tidak bermoral, yang akhirnya dengan menghalalkan segala cara merugikan masyarakat baik dengan ukuran maupun kualitasnya. Begitu, Bung Enggi. Apakah yang tadi faktor-faktor Anda sebabkan tidak amanah dan yang satu lagi itu menyebabkan pemerintah terkesan lamban mengawasi kualitas barang-barang pokok yang semakin merugikan rakyat, mengingat juga kita ketahui bersama contohnya oplosan pada Pertamax itu sudah berlangsung dari 2018, Bung. Iya, kalau terkesan lamban, kan baru terkesan. Faktanya memang lamban, kan gitu posisinya. Mestinya kan sudah diantisipasi sebelumnya kalau ada peluang para pebisnis yang bermain curang ataupun para aparat yang main mata, tidak amanah, bahkan ikut-ikutan bermain dengan para pebisnis dan mencurangi timbangan.
mencurangi kualitas bagi produk-produk yang dikonsumsi masyarakat yang jumlahnya sangat besar dan setiap harinya itu bisa terus dimanfaatkan oleh masyarakat dengan penuh kecurangan, maka kalau kita lihat itu efeknya akan lebih besar. Jadi kenapa lamban? Karena memang ada aparatnya ataupun pejabat-pejabatnya yang ikut bermain dalam praktek para mafia minyak, para mafia yang tambang, yang mengelola itu, akhirnya berkolaborasilah dia dengan penguasa, yang akhirnya penguasa yang harusnya ikut menindak, mengawasi, menjadi lamban ataupun lambat, bahkan mungkin tidak jadi mengawasi. Dan ini terjadi bukan baru kali ini, saya pikir itu terjadi cukup lama kalau dibilangkan. Jadi inilah persoalan seriusnya kita, dari tidak amanah, moralnya buruk, kemudian ada main mata dengan para pebisnis yang ingin mengambil keuntungan dengan cara yang sangat tidak baik, yaitu dengan cara mendustai atau menipu rakyat dengan menipu dari segi mencurangi timbangannya, juga mencurangi kualitasnya. Dan kenapa pemerintah jadi lamban? Karena bisa jadi yang ikut bermain adalah sebagian aparatnya yang menegakkan hukum malah ikut bermain. Kedua, bisa jadi eh, harusnya menegakkan hukum, tetapi karena yang bermain itu juga teman sendiri ataupun juga tim suksesnya dulu ketika melaksanakan pemilihan atau mengikuti pesta demokrasi yang begitu mahal, dia menjadi tim suksesnya dan itulah yang berbisnis akhirnya tidak berani menindak atau bahkan mungkin lamban dalam menindak atau bahkan ada pembiaran. Itulah konsekuensi dalam sebuah negara demokrasi yang memerlukan biaya mahal dan ternyata yang ikut biaya mahal itu bisa jadi dia menjadi investor politiknya dan itulah yang ikut berbisnis dan itulah pula yang susah ditindak karena ada beban moral bagi para pejabatnya yang ikut-ikutan tadi melindungi atau bahkan tidak mau menindak atau kalaupun menindak jadi lamban gitu. Nah, itu kira-kira Bung Enggi. Ya. Lantas, apa yang menyebabkan harga barang-barang penting tadi seperti minyak goreng dan LPG selalu melambung tinggi meskipun ada HET? Bahkan salah satu menteri saat itu mengaku kaget harga LPG di pasaran lebih dari perkiraan bisa mencapai, ada yang 20.000 bahkan ada yang mencapai 50.000, Bu. Iya, kalau dibilang kaget seorang menteri itu tidak rasional. Lalu kerja apa saja sampai dia merasa kaget tiba-tiba harganya di atas harga eceran. Itu tidak rasional dalam perspektif bahwa dia itu tugasnya untuk mengontrol, mengawasi, dan melayani rakyatnya dari berbagai pihak yang harusnya dia kontrol supaya pelayanannya itu lebih baik gitu, atau pelayanannya yang terbaik. Nah, kalau dia sendiri sampai kaget, berarti kan tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Kemudian kenapa harga bisa melambung tinggi? Karena kan posisi rakyat itu tidak ada pilihan. Barang itu adalah barang yang dibutuhkan. Sehingga kalaulah dibuat harga berapapun, karena orang butuh, maka dia akan berusaha untuk membelinya. Kedua, kalaulah dia itu dibuat murah, tentu rakyat juga akan membelinya. Kalau dibuat mahal, tentu juga karena kebutuhan sehingga harus membelinya. Dan yang jadi permasalahan itu adalah kenapa jadi mahal. Nah, itu ada persoalan tadi. Ada persoalan ketidakamaнаhan dalam mengelola pelayanan kepada masyarakat, baik dari aparatnya, para pebisnisnya, maupun para penegak-penegak hukumnya. Yang mestinya dia mengontrol, mengawasi, bahkan menegakkan hukum, jadi tidak begitu tajam menegakkan hukum kepada para pebisnis itu karena dianggap kawan sendiri mungkin atau dianggap tim suksesnya pimpinannya sehingga dia tidak menegakkan hukum dengan baik atau kalaupun menegakkan lamban atau kalaupun tidak lamban jadi lemah gitu atau dihukum dengan ringan saja atau kalau ada pelanggaran bisa aja pura-pura tidak terjadi pelanggaran. Ini yang menjadi persoalan seriusnya di situ Bung Egi. Ya. Kemudian, menurut Anda, Bung Rocky, bagaimana pemerintah memastikan bahwa kebijakan pengawasan serta kontrol harga benar-benar diterapkan secara efektif di lapangan, Bung? Ya, itu kalau mau melakukan pengontrolan dengan efektif, dengan benar, dengan melindungi masyarakatnya atau warganya dengan baik atau konsumen dilindungi dengan baik,
maka harus mempersiapkan SDM aparatnya yang jujur dan amanah dan profesional. Harus siapkan itu dulu. Tetapi faktanya kan kebanyakan orang yang jujur dan profesional itu atau dan amanah itu bahkan ditendang atau tidak dipakai dalam sistem yang memang sedang buruk-buruknya itu. Nah, itu persoalan seriusnya. Jadi kalau mau merubah harus kembali ke itu. Satu, faktor SDM. Kedua, faktor regulasi atau aturan. Harus dibuat aturan yang tegas, keras, ketat gitu untuk bisa menutup kecurangan atau menutup tindakan-tindakan peluang untuk curang ataupun mengakali itu. Harus ada itu sistem yang atau aturan yang begitu ketat dan tegas untuk melakukan itu. Nah, jadi itu yang pertama dan kedua, SDM yang amanah dan terus jujur gitu. Nah, yang sistem yang baik, ya aturan yang baik harus juga diperbaiki gitu. Nah, yang ketiga tentu ada faktor kepemimpinan, keteladanan dalam pemimpin. Kalau pemimpinnya justru damai mata dengan tim suksesnya, kemudian dengan para pebisnis yang sedang melakukan kecurangan, maka aparat tadi juga tidak jadi menegakkan hukum dengan baik, gitu, dengan tegas, karena apa? Pimpinannya ada di situ, di belakangnya. Jadi ini persoalan-persoalan yang harusnya diperbaiki. Jadi kalau ingin memperbaiki itu, pertama, siapkan SDM yang profesional dan amanah serta jujur. Kedua, siapkan aturan atau regulasi yang ketat supaya tidak terjadi celah untuk melakukan main kecurangan atau penipuan ataupun manipulasi baik kualitas maupun kuantitasnya. Dan yang ketiga tentu ada pemimpin yang harusnya memberikan teladan. Dia harusnya orang yang paling depan untuk menegakkan hukum. Seandainya ada pihak yang mencurangi, rakyat bahkan yang mencurangi itu temannya sendiri, maka dia yang harus duluan untuk menghukumnya. Itu mungkin harus ada begitu. Kalau di zaman Nabi itu kan ada pernyataan, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku akan memotong tangannya. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bukan anaknya, tapi mungkin teman-temannya. Harusnya dia berani, lebih berani daripada memotong tangan anaknya. Tapi kan faktanya tidak, justru saling membiarkan atau bahkan menunda-nunda atau memperlambat penegakan hukumnya dan seterusnya. Nah, yang keempat, memang harus ada membangun kesadaran masyarakat bahwa harus ada kontrol publik yang baik untuk mengontrol SDM dari pemerintah yang amanah tadi untuk menjalankan dengan baik, kemudian mengontrol aturan-aturan yang memang buruk, kemudian diubah menjadi aturan yang baik, berasal dari zat yang maha baik, dan juga dengan tidak dibuat-buat pesanan tertentu, pesanan oligarki, pesanan yang lainnya. Dan yang ketiga itu memang harus ditunjukkan oleh pemimpin yang punya keteladanan, pemimpin yang jujur, teladannya bagus, sehingga dia dengan tegas ingin menegakkan hukum dan aturan dan menindak siapa saja yang menipu rakyatnya atau mencurangi rakyatnya. Dia harus tindak dengan tegas di depannya. Dan rakyat harus diberikan kesadaran tinggi untuk bisa punya kontrol dan melaporkan atau mengoreksi kalau ada kejaliman, kejahatan, atau ketidakjujuran atau berbagai bentuk pelanggaran lainnya yang menimpa masyarakat. Nah, itu mungkin harus dilakukan oleh masyarakat. Jadi, Bung Engge, saya ingin mengingatkan kita perlu 4 komponen penting kalau ingin memperbaiki negeri ini, terutama dalam melindungi warganya dari kecurangan, dari penipuan, dari para pebisnis maupun aparat yang oknum-oknum yang memang bermain gitu. Itu ya harus siapkan betul SDM yang berkualitas. Jangan SDM-SDM yang eh, bermasalah malah dipakai gitu. Itu jadi tidak bisa menegakkan hukum atau aturan. Kemudian aturannya harus diubah, jangan pakai aturan yang memang mendukung para kapitalisme dan para oligarki untuk bisa bermain terus-menerus. Harus pakai hukum yang tegas, keras. Seperti kalau kita melihat sebagai Muslim, tentu kita ingin menerapkan hukum Islam, syariat Islam, supaya orang itu bisa betul-betul tunduk dan patuh kepada syariatnya. Nah, yang ketiga itu pemimpin harus adil dan amanah, tidak boleh berkhianat kepada rakyatnya. Sudah dipilih dengan baik, sudah diberikan kewenangan, tapi justru tidak menindak dengan tegas orang-orang yang mengkhianati rakyat atau mencerai rakyat. Dan yang keempat, rakyat harus dibangun terus kesadarannya supaya bisa membuat koreksi, mengontrol. Jadi kalau dalam Islam itu mengoreksi penguasa itu adalah kewajiban.
kalau dalam sistem demokrasi itu menyampaikan aspirasi atau mengoreksi penguasa itu dianggap sebagai hak. Dalam Islam itu kewajiban. Kalau melihat kekeliruan, kesalahan dalam pemerintahan atau pemimpin atau aparat itu wajib untuk mengoreksinya. Dalam sistem demokrasi hanya menyampaikan pendapat itu dianggap sebagai hak. Saya pikir ini juga perlu diberikan kesadaran baru buat masyarakat bahwa mereka punya kewajiban, bukan sekedar hak untuk mengoreksi para pelaksana negeri ini atau penguasa negeri ini yang melakukan tugasnya supaya bisa lebih amanah dan jujur untuk menjalankan kewajiban-kewajiban. Saya kira begitu, Bung Enggi. Baik, jazakallah Bung Rocky untuk pemaparannya pada kabar petang ini. Jadi 4 komponen tadi bisa mengatasi dan bahkan menyelesaikan persoalan kebobrokan di negeri ini, apalagi perihal kebutuhan-kebutuhan pokok dari LPG, Pertamax yang dioplos, bahkan sampai kebutuhan pokok-pokok lainnya seperti minyak kita, ataupun kebutuhan lainnya dan pendistribusian kekayaan dalam sumber daya alam yang begitu melimpah di negeri ini. Jazakallah sekali lagi Bu Rocky untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Hilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara Radio undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.